Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, pembahasan kali ini seputar netizen, warga, dan ustadz ya, teman-teman, yang sedang mengomentari Bapak Aing atau KDM, mengkritik ataupun menghujat ya, teman-teman. Dan ada juga ini dari babang tampan kita, yaitu Abang Kumar ya, teman-teman, yang selalu konsisten mengkritik Bapak KDM ya, teman-teman. Silahkan disimak dulu videonya. Kalian sadar nggak sih, Deddy Mulyadi ini bukan sekedar bantu orang. Dia ini memproduksi kemiskinan sebagai bahan konten dan alat politiknya. Terus Bapak sudah ada yang bantu siapa aja? Nggak ada yang bantu. Sampai sekarang? Udah dapat motor Bapak jangan hilang-hilangin. Buat anak gitu. Ya pokoknya kan motornya sama Bapak gimana sih? Kalau kita lihat, ini sama persis kayak Willy Salim. Suka bagi-bagi duit sambil direkam biar panen simpati. Tapi bedanya, yang satu murni influencer. Dan yang satu ini artis YouTube yang jadi gubernur. Masalahnya, konten kayak gini tuh membentuk mental rakyat jadi mental pengemis. Makanya jangan kaget kalau model politik kayak Jokowi bisa naik, Prabowo bisa menang. Bahkan Deddy Mulyadi pun juga main di jalur yang sama. Willy Salim pun kalau maju jadi gubernur mungkin bakal kepilih. Orang followersnya aja 80 juta lebih. Bukan karena rakyatnya bodoh dari lahir, tapi karena dibiasakan bodoh lewat tontonan kayak gini. Rakyat yang cerdas itu berbahaya bagi politisi. Makanya yang dipelihara itu bukan pendidikan gratis, tapi makan bergizi gratis. Biarin rakyatnya bodoh, yang penting perutnya tetap kenyang. Kalau rakyatnya jadi cerdas, konten-konten kayak gini tuh nggak bakal laku. Dan pejabat kayak Jokowi, Prabowo, Deddy Mulyadi nggak bakal kepilih. Hidup Jokowi! Hidup lo! Oke, teman-teman, selalu saja nemu ya beliau celah untuk menyalahkan KDM ya, teman-teman. Sangat lucu sekali ya. Padahal yang salah siapa, yang disalahkan selalu saja KDM oleh beliau ya, teman-teman. Bukan cuman Abang Kumar saja ya, teman-teman. Ini ada juga kritikan dari warganya KDM sendiri ya, yang dimana mereka meminta kompensasi yang cepat dikeluarkan mungkin, atau sebetulnya mereka tidak ikhlas ya dengan penggusuran yang akan dilakukan di daerahnya ya, teman-teman. Oke, mari kita simak dulu videonya. Pak, Pak, itu tolong di stop Pak, itu pekerjaan provinsi Pak, udah di stop Pak, ya. Kan suruh jalan dulu, jangan dihalangin ya Pak, ya. Saya baik sama Bapak loh, nggak dibawa ke rumahnya, ya. Gitu. Ya siap. Ya. Kemarin udah bersepakat, cuman mungkin segala apapun ada cumannya ya. Kemana saya harus pindah? Uang 10 juta tidak akan cukup untuk ngontrak, paling hanya untuk 3 bulan atau 1 tahun. Dan seterusnya kemana? Bangli ini dibongkar. Apakah cukup 10 juta Pak? Apakah tidak lebih? Sedangkan kita membuat satu bangunan saja modalnya sampai 300 juta. Satu bangunan, 2 bangunan sampai 500 juta. Dan uangnya dari mana? Dari pinjam ke Bukopin, pinjam ke BJB, dan yang lain juga sama. Kan itu yang 10 juta itu kan tidak buat untuk seumur hidup. Terus kita mau dikemanain, ditempatin di mana? Enggak selamanya, kita kan ngontrak juga. Terus, iya, kita mintanya sebelum pembongkaran kita minta kompensasi dulu kepada Pak Gubernur yang terhormat. Seperti itu sih dari saya, Pak. Gara-gara Deddy Mulyadi ya ganti KDM. Jadi balangsak aing kos kieu ye. Ang laboknya hese. Ampun lah. Aduhung aing milih Deddy Mulyadi. Ngadon ngabalangsakeun. Geus 3 bulan ya aing teu usaha-usaha. Uyuhan manggih nyatu ge. Gara-gara Deddy Mulyadi ye. Kan jadah. Kebijakan-kebijakan naon anu kata langsa anu tersangkut paut diberi duit diberi kebijakan. Ampun lah. Mantake ulah ngajedog di dinya bae jeule ka dieu kaungal imah kusia Deddy Mulyadi.
Dan ini ada satu yang fatal ya teman-teman, yang mana dilakukan oleh media ya, memframing atau memfitnah ini ya teman-teman. Tapi framingnya gagal ya, segera digagalkan oleh KDM dan langsung ditanggapi oleh beliau teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih ya pada media yang menulis berita warga korban longsor Cisarua, Bandung Barat menagih janji kepada KDM uang bantuan 10 juta. Saya sampaikan seluruh bantuan itu sudah diberikan kepada 34 kepala keluarga dan kami sudah menyampaikannya pada saat setelah peristiwa itu terjadi di kantor kepala desa. Dan ada yang disampaikan langsung pada keluarganya, ada yang disampaikan pada saudaranya, dan ada yang dititipkan ke kepala desanya. Selanjutnya 134 kepala keluarga yang waktu itu berkumpul di balai desa, kami pun memberikan bantuan untuk kembali ke rumahnya sebesar 1 juta. Apabila belum lengkap melihat tayangannya, tinggal dicek saja di Kang Deddy Mulyadi Channel. Inilah manfaat jadi gubernur konten, kita bisa menyajikan seluruh peristiwa secara sempurna. Apabila ada yang kurang info, silahkan dicek. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan menyelesaikan bencana agar tidak terulang lagi. Untuk sesi selanjutnya ini ada kritikan atau hinaan ya teman-teman dari seorang ustadz yang ya sama saja mengkritiki kinerja KDM atau pribadinya ya teman-teman. Ya udah, kalau gitu kita lihat saja videonya ya. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing. Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang tenambak. Begitu wayang disinggung, Sia ngambek, nyuruh Sia. Begitu si Deddy menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, Sia cari cingwae. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada anda muslim. Kalau anda betul-betul anda muslim, lawan, komen si Deddy, ya, jangan sampai kita gampang dicuatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah itulah kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, orang yang sudah tertutup pintu hatinya ataupun diselimuti dengan hawa nafsunya, maka dirinya akan tertutup daripada yang hak. Bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan Ya, kata gurunya belajar dari mana? gurunya lah. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Das'at sudah keterlaluan ini. Ada tentara satu peleton. Gimana Das'at? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Mereka perlakukan saya seperti ini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Ya. Kalau dia tidak beriman, paling tidak anak dan cucunya yang akan beriman kepadaku. Ya, karena melihat contoh. Ya. Terbukti sekarang Taif. Di Taif sekarang beriman semua. Ada lagi kisah yang menarik. Nabi lewat, mau ke masjid. Diludahi orang Yahudi. Oh iya, saya tahu nih cerita. Diludahi. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi senyum. Hari kedua pun begitu. Hari ketiga, mana ini langganan? Ya. Karena nggak ada yang ludahin kan. Mana ini langganan saya ini? Oh ternyata sakit. Apa Nabi doain? Rasa kamu. Tidak. Nabi datang ke rumahnya, lalu membungkus kurma dan roti, datang ke rumahnya orang yang meludahinya. Saya dengar kau sakit. Ya, ini ada roti, ada kurma. Akhirnya terpesona dengan akhlaknya Rasulullah. Jadi, tidak ada peluang buat kita untuk melakukan
kekerasan. Karena sebenarnya dengan hal seperti itu, dengan keindahan yang diberikan, dengan cinta yang diberikan, sebenarnya lebih menarik. Iya, betul. Nah, kenapa Nabi mampu dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani? Bayangkan, waktu itu sendiri dia berjuang. Iya. Tidak punya tim sukses, tidak punya dana penyokong, tidak punya partai, ya kan? Tapi berhasil. Kenapa? Karena keteladanan. Akhlak mulia beliau. Orang Mekah mengakui beliau, diberi gelar Al-Amin. Itu kan akhlak yang terpercaya. Sampai detik ini tidak ada satupun universitas di Indonesia yang memberi gelar mahasiswanya Al-Amin. Bisa dipercaya, tidak ada. Nggak ada, ya. Tapi waktu itu bukan Nabi yang katakan, saya jujur, saya terpercaya. Tidak, masyarakat Mekah. Ya. Lalu kapan mereka dimusuhi? Kapan mereka memusuhi Nabi? Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, itu awalnya karena kesombongannya itu. Mereka menolaknya Nabi. Bukan karena apa ajarannya, tapi karena kesombongan mereka. Ya. Jadi Rasulullah adalah figur kita. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.